Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wasta'inu lan amriya pitulungan sira kabeh. Wasta'inu lan amriya pitulungan sira kabeh. Ai utlubu tegese amrih golek sira kabeh. Amrih golek sira kabeh. Golek apa? Al muawwanata ing pitulungan. Al muawwanata ing pitulungan. Ala umurikum. Ala umurikum. Ala umurikum ing atase pira-pira perkara sira kabeh. Ing atase pira-pira perkara sira kabeh. Wasta'inu bisobri, ya kan? Golek pitulungan bisobri kelawan sabar. Bisobri kelawan sabar utawa nglakoni sabar. Bisobri kelawan sabar. Al-habsi. Ya. Al-habsi tegese nahan. Al-habsi tegese nahan. Lin nafsi maring nafsu. Lin nafsi maring nafsu. Linafsi maring nafsu alama ing atase barang. Alama ing atase barang. Alama ing atase barang. Tukrohu kang sengit apa nafas ing ma. Kang sengit apa nafas ing ma. Tukrohu kang sengit apa nafas ing ma. Atofnya bisa beri apa? Wassolati lan sholat. Wassolati lan sholat. Bisa beri wassolati. Atofnya wassolati lan sholat. Kalau bisa beri tadi dibaca jer, atofnya juga di maktuf lainnya dibaca jer. Karena tadi kan bisa beri dibaca jer karena kemasukan huruf jer. Nah ini wawu atof itu ngikuti yang maktuf alihnya. Di mau basolati lan solat. Afroda ay afrodaha tegese apa ya, menyendirikan sapa Allah. Menyendirikan sapa Allah. Menyendirikan sapa Allah ha ing salat. Ha ing salat. Maksudnya afroda itu mengkhususkan ya. Mengkhususkan salat itu. Bizikri kelawan nyebut. Bizikri kelawan disebut. Bizikri kelawan disebut ta'ziman krono ngegungake, karena mengagungkan. Ta'ziman krono ngegungake lisakniha marang perkarane salat. Lisakniha marang perkarane salat. Lisakniha marang perkarane salat. Wa fil hadisi kecepatan enggak? Wa fil hadisi lan iku tetep ing dalam salah suci hadis. Wa fil hadisi lan iku tetep ing dalam salah siji hadis. Ada sebuah hadis dah. Hadisnya apa? Kana ono. Hadisnya kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila sholati. Utawi dawuh kana sallallahu alaihi wasallam, utawi dawuh kana sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Kana ana sapa Rasulullah. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza hazabahu nalikane
Susah sapa rasul apa idza hazabahu nalikane nyusahake ing rasul nalikane nyusahake hu ing rasul idza hazabahu nalikane nyusahake hu ing rasul. Apa sih yang menyusahkan apa? Apa amrun perkara? Apa amrun perkara? Badaro mongko cepet-cepet sapa rasul mongko cepet-cepet sapa rasul cepet-cepet ngapa ilas sholati maring salat waqila lan den dawuhake apa hadis waqila lan den dawuhake apa hadis al khitabu utawi dawuh wasta'inu al khitabu utawi dawuh asta'inu iku lil yahudi ditujukan maring wong Yahudi lima aqahum krana yen to ngilang-ilangi ing Yahudi krana yen to ngilang-ilangi sapa ya ing Yahudi ngilangi apa anil imani saking iman apa asyarrahu bangete seneng dunia wa hubbur riyasati lan seneng dadi pemimpin fa umiru mongko itu umiru berarti majhul ya fa umiru mongko den perintah sapa Yahudi diperintah ngapain bisa beri kelawan sabar wa huwa utawi sabar iku asaumu poso li annahu kana sak temene saum iku yaksiru membunuh apa yaksiru membunuh menghilangkan iku yaksiru mencegah apa asyahwata iku yaksiru mencegah apa saum iku yaksiru mencegah apa saum asyahwata ing syahwat nafsu syahwat washolati iku wawu ataf ya lan kelawan salat iki wasolati apanya tadi atafnya ke bisobri tadi ya bisobri wa huwa saumu li annahu yuksiru syahwata ya wasolati lan kelawan salat li annaha karena saat temene salat iku turithu apa ya
Turisu apa ya? Turisu 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 apa ya turisu? Menumbuhkan apa salat? Menumbuhkan apa salat? Iki Bapak agak nganggo bahasa Indonesia ya. Men gampang dimak. Turisu menumbuhkan apa salat? Al khusyu'a ing rasa tunduk. Al khusyu'a rasa tunduk. Khusyuk itu rasa tunduk. Watan fil kibri watan fil kibro ora watan fi lan ngilangi apa salat muqaddarah watan fi lan ngilangi apa salat al kibro ing sombong. Watan filan ngilangi apa salat? Ngilangi apa salat al kibru yang sombong. Kenapa salat itu menghilangkan kesombongan? Karena salat kan ada sujud toh. Sujud ndelosor. Menundukkan jiwa, ruh, hati, nafsu tunduk kepada Allah. Li'annaha karena saat temene berarti perempuan ini. Anas berarti ya. Li'annaha karena saat temene apa ndak? Salat. Oh iya salat. Li'annaha kalau tak temene salat, ai salat tegese salat. Ai salat tegese salat iku lakabiratun. Iku lakabiratun banget gedene. Iku lakabiratun banget gedene. Apa kok gede kok salat gede? Maksudnya piye maksudnya? Sakilatun tegese banget abote. Sakilatun tegese banget abote. Sesungguhnya sholat itu berat. Tapi illa 'alal khasyi'ina. Illa 'alal khasyi'ina kecuali wong kang padha khusyuk kabeh. Kecuali wong kang padha khusyuk kabeh. Khasyi'in. Ada yang mirip, ada kata khasyi'in, ada kata khasirin. Khasirin. Kalau khasyi'in itu khusyuk atau tunduk, kalau khasirin rugi. Gua dulu punya kawan pondok namanya Mas Kang Khasirin. Namanya dibuatkan orang tuanya Khasirin. Terus sama Pak Yai, wah jeneng kok Khasirin. Wong rugi kowe. Ganti yo. Tak ganti yo jenengmu. Nggih, jeneng tak ganti khasyi'in. Orang yang khusyuk. Asakinina tegese wong kang padha anteng. Anteng apa ya? Sakinah, tenang, damai, anteng. Mana ada sakinah, mawaddah, warahmah. Anteng ila taati maring taat ing Allah. Maring taat ing Allah. Atau maring taat kepada Allah. Ya. Jelas ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Dan mintalah pertolongan kamu bis-sabri dengan sabar, was-sholati dan salat. Jadi ayat ini memerintahkan, ini khitabnya untuk siapa? Khitabnya masih untuk orang Yahudi. Masih membahas untuk orang Yahudi. Khitabnya untuk orang Yahudi. Mereka disuruh sholat.
disuruh sholat dan disuruh sabar dan sholat, karena mereka itu nggak mau iman, menghalang-halangi dirinya untuk iman, karena begitu cintanya kepada dunia, begitu pengennya menjadi orang yang kasta tinggi, riasah kan dia nggak mengakui nabi yang dari orang Arab, makanya dia nggak mengakui Nabi Muhammad. Harusnya nabi itu dari golongan kami, Bani Israel. Riasah, merasa tinggi kastanya dia. Jadi kesombongan dan cintanya dunia dan cinta kepada kasta yang tinggi itu karena memang nabi dari Bani Israel itu banyak. Banyak. Lah kok ada nabi akhir zaman kok dari bukan Bani Israel? Bagi mereka, mereka nggak mau iman kepada nabi karena menganggap Nabi Muhammad itu enggak dari Bani Israel. Nah, akhirnya apa? Diperintah sama Allah, kon sabar. Sabar itu apa? Sabar itu al-habsi lin nafsi, menahan nafsu. Apa saja yang tidak disenangi kamu tahan, itu namanya sabar. Lin nafsi alamatukullahu. Jadi kamu nahan dari nafsu, apa yang kamu senangi atau apa yang kamu benci, kamu tahan, itu namanya sabar. Setelah sabar, disuruh sabar, mereka juga diperintah suruh sholat. Artinya apa? Sholat di sini Allah mengagungkan. Maksud dari sholat itu apa? Dikhususkan tentang sholat itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Untuk mengagungkan. Karena Rasulullah sendiri dalam sebuah riwayat, karena sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila sholat. Kalau Rasul itu mulai ada masalah, mulai susah, ada kesulitan, ada kegundah, ada rasa khawatir, ada rasa cemas dan macam-macam, badara ila sholat. Rasulullah cepat-cepat langsung sholat. Cepat-cepat langsung sholat. Karena sholat itu adalah tanda ketundukan seseorang kepada Tuhannya, yang dinamakan khusyuk. Sholat itu akan memunculkan, menimbulkan, mewariskan, melahirkan yang namanya rasa tunduk atau khusyuk. Dan dengan sholat juga menghilangkan kesombongan. Udah tunduk dan hilang kesombongan. Nah, terus untuk sabar ini di sini ditafsiri, sabar itu caranya gimana? Dengan cara berpuasa. Iya toh? Kalau kita puasa kan itu sabar. Nahan enggak marah, nahan enggak makan, enggak minum. Apalagi kalau udah lewat asar tuh, hawanya kan emosi. Kalau asar, puasa Ramadan atau puasa Senin Kemis atau puasa macam-macam puasa, kamu kalau pagi itu masih senyum-senyum gitu. Coba kalau sore itu gampang emosi karena udah lapar. Nah, disitulah latihan sabar. Makanya kalau ada orang kok ngamuk-ngamuk, bisa jadi dia belum makan. Belum makan. Wong ngeleh itu hawane ngamuk, hawane emosi. Jebule urung mangan. Itu nak poso. Lah makanya dikon poso kon latihan sabar. Nah, sabar dengan puasa. Kemudian disuruh sholat.
untuk menundukkan hawa nafsu, tunduk kepada Allah dan menghilangkan sifat sombong. Itu namanya sholat. Nah, kemudian udah menjadi kebiasaan Nabi, kalau Nabi mulai ada masalah, mulai macam-macam, Nabi idza hazabahu amrun badara ila sholat. Ketika ada sesuatu yang menyusahkan bagi Rasulullah langsung cepat-cepat. Badara itu artinya apa? Kesusu, cepat-cepat, ndang-ndang kepada sholat. Makanya balik-balik tuh tak bilangin, bapak itu niru guru bapak. Pokoknya kalau mau sholat itu ndang-ndang, jalannya agak dicepatkan sedikit. Mau sholat 5 waktu, jalannya agak dicepatkan sedikit. Karena biar membedakan antara orang mukmin sama orang apa kemarin? Munafik. Munafik kan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau sholat itu aras-arasan. Biar kita enggak kayak orang munafik, maka mau sholat itu agak cepat-cepat jalannya. Makanya bapak kalau mau sholat itu agak cepat jalannya, karena bapak niru guru bapak. Para ulama kalau mau sholat itu dia cepat-cepat. Kenapa? Rasulullah juga iya. Badar, enggal-enggal, cepat-cepat mau sholat. Nah itu. Nah jadi ini kitabnya untuk orang Yahudi. Tapi ini bisa untuk kita semua. Kalau kita lagi punya banyak masalah, ya sabar menahan. Ada masalah, pengen panik, cemas, pengen ngamuk dan sebagainya, coba ditahan dulu, dikendalikan dulu, dipikirkan dulu, dirasakan dulu, disabari dulu, baru habis sabar ditambahi langsung enggal sholat. Nah, cara yang paling tepat dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, yaitu Quran memandu kita dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Nah, sholat ini juga disifati dah. Wa innaha lakabiratun illa al khashiyin. Lah, wis ditebak ning Quran. Jenenge sholat iku abot. Sakilah berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk. Wong sing ora patek tunduk, wong Islam ora patek tunduk karo Gusti Allah, salat iku rasane abot. Kan perintah itu. Diperintah ora gelem kan merasa berat. Jane mengkor pirang menit to? 5 menit. 5 menit kali 5 berarti berapa? Sehari cuma butuh waktu 25 menit to. Cuma waktu 25 menit dari 24 jam kon sujud ya ora gelem. Abot kan sujud ya abot. Makanya al-fariq bainal muslimin wal kafirin as-shalah. Perbedaannya orang kafir sama orang Islam, orang muslim itu sholat. Rukun Islam itu 5. Nih, 5 toh. Kowe ora haji isih kena. Kowe ora ora poso Ramadan isih kena. Kowe ora zakat ya isih lumayan lah. Nek kowe ora salat jatuh kan? Agamamu rubuh. Agamanya rubuh. Makanya as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqomaha, siapa saja yang mendirikan salat, faqad aqamat din, maka dia sedang membangun bangunan agamanya. Wa man tarakaha, dan siapa saja yang meninggalkan salat, faqad hadamatin, maka dia sedang sengaja merobohkan bangunan agamanya. Makanya di sini udah ditebak, salat itu abot bagi orang-orang yang tidak tunduk. Tapi bagi orang yang tunduk, orang yang taat, khosyiin, orang-orang yang khusyuk tunduk, salat itu gampang. Orang yang khusyuk itu apa? As-sakinati ila ta'ah.
nek dikongkon, diperintah, hatinya itu ayem tentrem tetap dilakoni. Ayem tenang, sakinah, ayem tentrem tenang, diperintah sholat ya semangat sholat. Zaman saiki kita kudu nguat-nguati anggene sholat. Setidaknya dengan sholat kamu itu sehari bersyahadat berapa kali? Dalam sholat ada tasyahud kan? Zuhur 1, subuh 1, zuhur 2, asar 2, 5, maghrib 2, isya 2. Berarti kamu kalau sholat 9 kali kamu syahadat. Kalau umpamanya antara zuhur sampai asar kamu sempat kafir mamanya, sempat ada perbuatan kemurtadan atau perbuatan yang mamanya ingkari sesuatu yang kaitannya sama akidah, terus kamu ngasarnya sholat lagi, jadi balik lagi toh. Kadang-kadang kita tuh sok-sok, kadang-kadang kita itu mau loh mengingkari akidah-akidah yang kadang-kadang yang nggak cocok sama nafsu, kita nggak seneng, kemudian kita ingkar. Karena kita nggak ngaji, nggak tahu ternyata itu adalah perbuatan yang menyebabkan murtad. Contoh, Al-Quran itu 30 juz, 114 surat. Dari juz 1 dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada satu ayat saja kamu ingkari, kamu sudah kafir. Kemudian sholat sendiri, kalau kamu nggak sholat itu masih bisa dibilang muslim. Tapi kalau kamu nggak percaya, ingkar kalau sholat 5 waktu itu wajib, berarti kamu kafir. Meyakini sholatnya itu, mengingkari sholat itu kewajiban, berarti dia dengan tidak sengaja dia melakukan sebuah kemurtadan dengan keyakinan akidah tadi yang lepas, namanya nggak sholat, mengingkari sholat. Kalau nggak sholat karena kelupaan, kalau ketiduran itu lain cerita. Tapi kalau sholat dia nggak sholat karena mengingkari sholat, karena mengingkari sholat itu adalah kewajiban agama, rukun Islam, itu otomatis dia murtad. Makanya kalau kamu besok ngaji kitab Sulam Taufik, itu banyak perkara-perkara yang membuat kita itu kalau nggak sadar keluar dari Islam. Makanya hati-hati. Makanya kita harus belajar akidah, ilmu akidah, akidah mana saja yang agar kita itu tidak keluar dari Islam. Kemudian secara syariat, ilmu fikihnya kita harus tahu ini wajib, ini sunnah. Contoh aja, sholat 5 waktu, kamu anggap sunnah, itu juga sudah murtad itu. Sholat 5 waktu hukumnya wajib, kamu bilang sunnah, itu udah murtad, dibalik-balik. Nah kalau sekarang ada macam-macam kayak di Pondok Al Zaitun ya itu akidahnya sudah melenceng. Dia lebih mementingkan analisa pikiran, logika mereka. Padahal agama itu birriwayah, agama itu dengan riwayat. Orang kok nganggo pikirane dhewe. Pikirane dhewe iku berarti dibimbing setan. Man ta'allama bila syaikhun fa syaikhuhu syaiton. Nek kowe iku mikir dhewe, belajar dhewe tanpa guru, maka gurunya setan. Karena asumsi itu kamu baca apa, pelajaran apa, kamu pahami sendiri tanpa dengan koridor pengajaran guru, akidah yang disampaikan guru, kamu bisa lepas sesat. Makanya man ta'allama bila syaikhun fa syaikhuhu syaiton. Siapa saja yang belajar tanpa ilmu, tanpa guru, maka gurunya setan. Nah syukur alhamdulillah awake dhewe duwe guru. Sing gurune awake dhewe duwe sanad. Gurune mamane kamu ngaji sama bapak ngaji sama Gus Ba sama Pak Yai Ahmadun Ahmad. Dua sama Gus Ba ngaji sama Mbah Maimun ngaji sama saya Al-Fadani ini saya Ahmad Khatib Minangkabawi. Terus jelas, sanadnya jelas. Gurunya kita punya
sanad guru. Penting. Sanad itu penting agar kita mendapatkan ahwal dari guru, ahwal perilaku. Sanad itu tidak hanya dimaknai garis runutan ilmu, tapi juga garis ahwal ilmu. Ilmu A, ahwalnya, perilakunya seperti apa? Guru kita mencontohkannya seperti apa? Guru kita mencontohkan seperti itu, berarti gurunya itu dapat dari gurunya sampai Rasulullah. Gitu, paham? Ya, makanya kalau ada masalah-masalah wasta'inu bisobri wassalah. Saiki aku takok, cara kowe nek salat 5 waktu abot ora? Ora, berarti termasuk kowe wong khosyin, wong yang tunduk, orang yang khusyuk. Sakinah. Tapi nek wong sing ora anu abot lakabiratun berat. Ya, wallahu a'lam bishawab.